Renungan Firman Tuhan dengan tema Kok Bisa? Kisah Para Rasul pukul 21.37-40 dapat membahas tentang keberanian Paulus dalam menghadapi situasi yang sulit, serta bagaimana ia menggunakan kesempatan itu untuk bersaksi tentang Kristus. Renungan ini juga bisa menyoroti pentingnya ketenangan, penggunaan bahasa yang tepat, dan kuasa Roh Kudus dalam memberikan kesaksian. Kisah Para Rasul pukul 21.37-40. 1. Ayat 37. Paulus, yang baru saja ditangkap dan hampir dipukuli oleh massa, meminta izin kepada kepala pasukan untuk berbicara. Ini menunjukkan keberanian dan ketenangan Paulus di tengah kekacauan. 2. Ayat 38. Kepala pasukan terkejut karena Paulus bisa berbahasa Yunani, padahal dia mengira Paulus adalah seorang Mesir yang sedang membuat kerusuhan. 3. Ayat 39. Paulus menjelaskan bahwa dia adalah seorang Yahudi dari Tarsus, bukan seorang Mesir. Dan 4. Ayat 40. Paulus meminta izin untuk berbicara kepada orang banyak dalam bahasa Ibrani, kemungkinan bahasa Aram, bahasa sehari-hari orang Yahudi pada saat itu. Renungan 1. Keberanian di tengah kekacauan. Renungan ini bisa dimulai dengan mengagumi keberanian Paulus. Di tengah situasi yang menegangkan, di mana nyawanya terancam, Paulus tetap tenang dan berani meminta izin untuk berbicara. Ini menunjukkan iman yang teguh dan kepercayaan pada kuasa Allah. 2. Penggunaan kesempatan. Paulus melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk bersaksi tentang Kristus. Meskipun ia ditangkap karena kesalahpahaman, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa yang ia percayai. 3. Ketenangan dan ketepatan. Renungan ini juga bisa menyoroti pentingnya ketenangan dan penggunaan bahasa yang tepat dalam memberikan kesaksian. Paulus berbicara dengan tenang dan menggunakan bahasa yang dipahami oleh orang banyak, sehingga pesannya dapat tersampaikan dengan jelas. 4. Kuasa Roh Kudus. Penting juga untuk membahas peran Roh Kudus dalam memberikan keberanian dan hikmat kepada Paulus. Roh Kuduslah yang memampukan Paulus untuk tetap tenang dan memberikan kesaksian yang efektif di tengah situasi yang sulit. Dan 5. Implikasi bagi kehidupan sehari-hari. Renungan ini bisa diakhiri dengan mengaitkan kisah Paulus dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa belajar dari keberanian Paulus dalam menghadapi tantangan dan menggunakan setiap kesempatan untuk bersaksi tentang Kristus. Kita juga diingatkan untuk tetap tenang dan bijaksana dalam berbicara, serta mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Pertanyaan untuk direnungkan. 1. Apakah kita berani bersaksi tentang Kristus di tengah situasi yang sulit? 2. Apakah kita menggunakan setiap kesempatan untuk memperkenalkan Kristus kepada orang lain? 3. Apakah kita mampu menjaga ketenangan dan hikmat dalam berbicara, terutama ketika menghadapi tantangan? Dan 4. Apakah kita mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita? Amsal 19 ayat 21 berfirman, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Ayat ini memberikan pengajaran dan penghiburan bagi orang percaya, yang menjelaskan seberapa banyak pun rancangan kita terhadap masa depan kita, terhadap kehidupan kita, tetaplah libatkan Tuhan, karena yang terjadi pada akhirnya adalah keputusan Tuhan. Kita tidak dapat memungkiri bahwa yang terjadi adalah keputusan Tuhan. Dan apa yang telah dijauhkan oleh Tuhan, yang tidak diberikan Tuhan, tidak perlu dipertanyakan. Karena Tuhan pasti akan memberikan yang lebih baik lagi. Tuhan tidak memberikannya karena Tuhan memiliki rancangan yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Sekian penjelasannya. Terima kasih. Shalom.